Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juven Randi Tani Lembang, NIM 21030150135. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis industri olahraga. Analisis adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamati suatu objek dengan detail dan rinci dengan cara melepaskan, menguraikan atau memisahkan antara setiap komponen penyusun objek tersebut untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut. Dalam dunia bisnis, istilah analisis sering dikenal dengan SWOT. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT ini adalah sebuah akronim strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Yang pertama, satu, kekuatan industri olahraga. Industri olahraga di Indonesia memiliki beberapa poin kekuatan yang bisa dijadikan persaingan dengan industri olahraga di negara-negara lain. Kekuatan yang ada dalam industri olahraga di Indonesia diantaranya yaitu: yang pertama, adanya payung hukum keolahragaan. Dengan adanya pengaturan payung hukum dalam Undang-Undang SKN tersebut, diharapkan dapat memperbesar kesempatan untuk mengembangkan industri olahraga di Indonesia. Yang kedua, berkembangnya industri olahraga nasional. Yang ketiga, kualitas produk yang memadai. Kualitas produk olahraga Indonesia sangat memadai dikarenakan potensi sumber daya alam yang luas, sehingga bahan-bahan untuk memproduksi mudah didapat dan cukup memadai. Yang keempat, harga yang terjangkau. Yang kelima, adanya pendidikan keolahragaan dan klub olahraga. Klub olahraga merupakan produsen sekaligus konsumen dari industri olahraga. Yang keenam, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan pemanfaatan teknologi ini akan dijadikan kekuatan industri olahraga dalam memproduksi, mengelola, sampai dengan memasarkan produknya. Yang ketujuh, otonomi daerah dalam pengembangan olahraga. Adanya semangat otonomi daerah merupakan kekuatan bagi daerah untuk membangun industri olahraga yang sesuai potensi dan karakter daerahnya, sehingga akan terlihat diferensiasi produk industri olahraga dari suatu daerah dengan daerah lain. B. Kelemahan industri olahraga. Selain memiliki kekuatan, industri olahraga di Indonesia juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan dalam mengembangkan industri olahraga di Indonesia tersebut diantaranya adalah: yang pertama, modal terbatas. Yang kedua, rendahnya kualitas SDM. Yang ketiga, merek masih kurang dikenal. Yang keempat, belum ada sistem penghargaan terhadap pelaku industri olahraga. Yang kelima, masih rendah dalam pengelolaan dan manajemen keolahragaan. Yang ketujuh, kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga kementerian terkait. Yang ketujuh, kurangnya pemeliharaan sarana prasarana olahraga. C. Peluang industri olahraga. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Situasi penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perubahan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi seluruh industri olahraga. Beberapa peluang yang ada di dalam industri olahraga Indonesia diantaranya yaitu: yang pertama, meningkatnya kesadaran olahraga di masyarakat.
Yang kedua, peluang ekspor ke negara-negara yang mulai berkembang. Yang ketiga, olahraga sebagai peningkatan produktivitas. Yang keempat, peluang bisnis di bidang olahraga. Yang kelima, pariwisata sebagai komoditas unggulan Indonesia. Yang keenam, potensi kolaborasi antara olahraga dengan budaya. Yang ketujuh, reputasi cabang olahraga yang sudah mendunia. D. Ancaman industri olahraga. Yang pertama, produk mudah dibuat oleh pesaing lain. Semakin terkenalnya produk yang bagus dan laris di pasaran, maka semakin banyak yang akan dipalsukan. Yang kedua, persaingan merek. Merek dapat membantu meyakinkan konsumen untuk mendapatkan kualitas yang konsisten dari sebuah produk. Yang ketiga, kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan olahraga. Profesionalisme merupakan proses usaha menuju ke arah terpenuhnya persyaratan atau suatu jenis model pekerjaan ideal, berkemampuan mendapat perlindungan, memiliki kode etik profesionalisasi, serta upaya perubahan struktur jabatan, sehingga dapat direfleksikan model profesional sebagai jabatan elit. Yang keempat, terbukanya pasar secara global. Lingkungan pemasaran global mempunyai kaitan dengan ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, politik dan hukum serta industri. Pemasaran global ancamannya semua pasar terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang kelima, kurang terjaganya stabilitas politik dan keamanan nasional. Stabilitas politik dan keamanan sangat penting dalam upaya meningkatkan investasi, menumbuhkan daya saing masyarakat, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Yang keenam, disrupsi prestasi. Disrupsi adalah gangguan dan ancaman. Yang ketujuh, ketergantungan pendanaan olahraga dari APBD dan APBN. Hampir seluruh klub-klub Liga Indonesia saat ini menyandarkan hidupnya pada dana APBD. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.